fi adabil ala alim fi durusi idza azamal ilmu an yahduru majlisa dari darsihi yatatahharu minal hadasi wal habasi wa yatanazzafu wa yatatayyabu wa yalbisu ahsana siyabihil la'iqah bainal ahli zaman qasidan bidzalika kulli ta'dhima ilmi wa tabjil syariah wa yanwiya bita'limihi taqarruba ilallahi ta'ala wa nashra ilmi syarifi wa ihya'a dinal islam wa tabligha ahkamillahi ta'ala allati utumina alaiha wa umira bibayaniha wa izdiyada minal ilmi bi izhari aswabi wa ruju'i ila haqq wa ijtima'i ala zikrillahi ta'ala wa salama ala ikhwanil muslimin. Nah, ketika guru hendak mengajar, maka sebaiknya dia dalam kondisi suci, baik dari haid, najis maupun dari hadas. Nah, dan tidak lupa pula memakai wangian dan menggunakan pakaian yang terbaik. Guru melakukan itu dengan niat untuk memuliakan Allah, memuliakan ilmu dan mengagungkan syariat Allah. Guru hendaknya memaksudkan aktivitas mengajarnya sebagai upaya mendekatkan diri kepada Allah serta penyebaran ilmu, menghidupkan agama Islam, menyampaikan hukum-hukum Allah, yang mana manusia diamanahi untuk mengerjakan dan diperintahkan untuk menjelaskan, menambah ilmu dan menampakkan kebenaran dan kembali kepada yang hak, dan sebagai sarana untuk keselamatan saudara sesama muslim dan mendoakan para pendahulu yang soleh. Wa du'a lissalafit salih wa idha kharaja min baitihi da'a bid-du'ai waridi anin nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa Allahumma inni a'udzu bika an adilla au udulla au azilla au uzalla au azlima au uzlama au ajhala au yujhalu alayya azza jaruka wa jalla sana'uka wa la ilaha ghairuk. Tatkala meninggalkan rumah, hendaknya berdoa sesuai dengan doa yang telah diajarkan Nabi Muhammad SAW, yaitu, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari berbuat sesat ataupun yang disesatkan, perbuatan yang tergelincir ataupun yang digelincirkan, menzolimi ataupun dizolimi, melakukan kebodohan ataupun dibodohi oleh orang lain. Besar perlindunganmu dan mulia sanjunganmu, tidak ada Tuhan selain Dirimu. Summa yaqulu bismillahi amantu billahi atasamtu billahi wa tawakkaltu
ilallahi wala haula wala quwwata illa billahi. Allahumma sabit janani wa adri haqqa ala lisani. Kemudian disambung dengan bacaan dengan menyebut nama Allah, aku beriman kepada Allah, aku berpegang teguh kepada Allah, aku bertawakal kepada Allah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali izin Allah. Ya Allah, teguhkan hatiku dan tampakkan kebenaran pada lidahku. Tampakkan kebenaran pada lidahku. Wa yudimu zikrullah ta'ala ila an yasila majlisa tadrisi fa idza wasala ilaihi yusallimu ala hadirina wa yajlisu mustaqbal kiblati an amkana biwaqar wasakinah wa tawadu'i wa khusu'in mutarabbi'an au ghairi dhalik minal jalasati hasanah wal yasun badanahu anil zahfi an makanihi wa yadaihi anil abasi wa tasbiki wa ainaihi an tafriki nazri min ghairi hajatin wal yubaid anil mizahi wa kashrati dhahki fa innahu yuqallilun haibatan wa yusqitu husmata wa la yudarrisu waqta ju'in wa atoshin syadidina aw himmin aw godobin aw nu'asin aw fi halin baridin mu'limin wa harrin muz'ijin. Sesudah itu terus berzikir sampai tiba di tempat mengajar. Ketika tiba di tempat mengajar, seorang guru hendaknya mengucapkan salam kepada para murid, lalu duduk kalau bisa menghadap kiblat dengan penuh karisma, tenang dan merendahkan serta khusyuk. Bersila atau dengan model duduk lainnya yang baik. Hindari duduk berdesakan, menggerak-gerakkan tangan yang tidak perlu atau menyilangkan jari-jari tangan kanan pada jari-jari tangan kiri, mengitarkan pandangan pada hal-hal yang tidak penting, dan bersandar gurau serta banyak tertawa. Karena yang demikian itu dapat mengurangi wibawa guru dan merupakan perbuatan yang tidak sopan. Jangan sekali-sekali mengajar dalam keadaan sangat lapar dan haus, atau keadaan susah, marah, mengantuk, dan keadaan cuaca yang begitu dingin atau panas yang mengganggu. Wa yajlisu barizan jami'il hadirin wal yuwakir afadilahu bil ilmi awis sinni aw salahi aw syarifi wa yarfa'uhu ala hasabi taqdimihim fil imamati wa
yultaf bil bakina wa yukrimuhum jahusnil kalam wa talaqati wajhi wa husni mazidi ihtiram. Hendaknya pula menghormati hadirin yang lebih alim, lebih tua, lebih solih atau lebih mulia, mengutamakan mereka sesuai urutan yang telah diatur dalam bab pengangkatan imam, sholat, bersikap lembut, lemah lembut kepada hadirin yang lain, dan tetap memuliakan mereka dengan tutur kata yang sopan, wajah yang berseri-seri, dan sikap hormat yang baik. Wa yaqumu liakabiri ahli islami ala sabili ikrami wa yaltafitu ila hadirin iltifatan wasada bihasabil hajjah wa yakhusun min yukallimuhu aw yas'aluhu bizaidi tifatin ilaihi wa ikbalin alaihi wa in kana sagiran aw wadi'an fa in taraka dalik min af'ali mutakabbirin. Berdiri untuk para ulama besar Islam, memandang hadirin dengan pandangan yang tertuju bila diperlukan, memandang dengan penuh perhatian dan keseriusan orang yang berkata ataupun bertanya kepadanya, meskipun orang itu masih belia atau bermartabat rendah, karena sikap seperti itu mencerminkan ketawaduan yang jauh dari kesombongan. Wa yuqaddimu ala suru'i fi tadrisi qira'ata sayyin min kitabillahi ta'ala tabarukan wa tayammuna wa yatada'u akiba qira'ati li nafsihi walil hadirina walisairil muslimina waliwaqifi makanihi an in kana fi madrasatin mawqufatin aw nahwiha hazaan li husni fi'lihi wa tahsilan li qasdihi summa yasta'idu billahi minasyaitonir rajim yusammillahi ta'ala yuhammiduhu wa yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa taradduh an a'immati muslimin. Nah, sebelum memulai pembelajaran, hendaknya guru membaca Al-Quran agar mendapat keberkahannya dan memperoleh keberuntungannya, lalu berdoa untuk kebaikan dirinya, para hadirin segenap orang Islam, dan bila madrasah yang ditempati merupakan wakaf, maka berdoa juga untuk pewakaf agar amal perbuatannya mendapatkan balasan dan keinginan terkabulkan. Kemudian membaca ta'awuz, basmalah, hamdalah, dan sholawat teruntuk baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan memohon kepada Allah Ta'ala agar meridhoi para ulama dan para panutan kaum muslimin. Wa taraddu
an a'immati muslimina wa in ta'addat durusu quddimal asyraf fa asyrafu wa ahammu fal ahammu fayuqaddima tafsirul Quran summa hadis summa usuluddin summa usul fiqh summa kutubal mazhab summa nahwi wal yakhtimu darsa bikutubi arqaiqa liyufidal hadirin. Usul summa nahwi wa yakhtimu darsa bikutubi raqaiq liyufida hadirin. Tahtiro batin. Nah, jika pelajaran yang akan disampaikan jumlahnya banyak, maka sebaiknya guru mendahulukan pelajaran yang lebih mulia dan lebih penting. Contohnya pelajaran tafsir Quran, lalu hadis, usuluddin, usul fiqh, kitab-kitab mazhab, kemudian nahwu, lalu menutup pelajaran dengan menjelaskan kitab-kitab akhlak tasawuf yang bermanfaat sebagai siraman rohani bagi para hadirin. Wa yasillu fi darsihi ma yanbaghi wasluhu wa yakifu fi mawadi waqfi wa munqati'il kalam wa la yaskuru syubhatan fi dini fi darsi wa yuakhiru jawaba anha ila darsin akhara bal yaskuru hauma jami'an aw yada'u hauma jami'an lima fihi minal mufsadah la siyam ma in kanat darsu majama'an hawasi wal awam wala yutillu darsa tatwilan muwallan wala yukassiru taksiran mukhillan wa yurani fi dhalik maslahatan al-hadirin fil faidah fi tatwili wala yabahasu fi muqamin aw yatakallamu ala faidatin illa fi mawdi'i dalik fala yuqaddimuhu alaihi wala yuakhiruhu anhu ila limas lahatin taqtadi dalik. Dalam menyampaikan materi, hendaknya guru mengerti kapan seharusnya diwasal dan kapan seharusnya berhenti pada titik-titik pembahasan. Jangan sekali-sekali menyebutkan masalah yang masih samar dalam agama lalu setelah itu membiarkannya tanpa penjelasan yang tuntas sampai pertemuan berikutnya. Lebih baik masalah itu dijelaskan dengan gamblang dan menyeluruh atau tidak menyebutkannya sama sekali, sebab bila tidak, hal yang demikian bisa menimbulkan kerancuan. Lebih-lebih bila pertemuan itu dihadirin oleh orang-orang awam selain orang-orang tertentu yang berkompeten dalam membahas materi, guru hendaknya menghindari penjelasan
panjang yang membosankan atau penjelasan pendek yang tidak berpemahaman. Ketika mau memberikan penjelasan panjang lebar, hendaknya guru mempertimbangkan sisi manfaatnya bagi para hadirin. Tidak membahas atau mengurai suatu masalah kecuali pada waktunya, tidak terburu-buru atau menunda-nunda kecuali dibutuhkan. Tidak baik bagi guru mengeraskan suaranya bila tidak perlu atau memelankan suara yang membaut. Upaya pemahaman kurang maksimal. Yang baik adalah sekiranya suara guru tidak sampai terdengar keluar majelis, tapi tetap terdengar dengan jelas oleh para hadirin. Al-Khatib Al-Baghdadi meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, faqad ra'a Hatibu Baghdadi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innallaha ta'ala yuhibbus sauta yafidu hafiyah wa yakrahu suta rafi'ah. Nah, sesungguhnya Allah Ta'ala suka suara yang rendah dan halus dan benci suara yang lantang. Fa'in hadara fihim sakilus sam'i fala ba'sa birraf'i wa sautihi biqadari ma yasma'uhu wa la yasrudu kalama syardan bal yurattiluhu wa yatamahhalu fihi litafakkaru fihi sumhuwa wa man yasma'uhu. Kalau di antara hadirin ada orang yang punya gangguan pendengaran, maka tidak apa-apa melantangkan suara sampai batas yang dapat didengar oleh orang tersebut. Dalam berbicara tidak boleh terlalu cepat, tetapi dengan perlahan dan tersusun supaya dia dan para audiens punya kesempatan berpikir. Wa qad warada anna kalaman Nabi sallallahu alaihi wasallam kana mufassalan yafhamuhu man yasma'uhu wa kana idza takallama bil kalimatin a'addaha salasa litufhama anhu wa idza faragha min mas'alatin aw aslin sakata qalilan hatta yatakallama man fi nafsi kalamun alaih. Terdapat hadis yang menyatakan bahwa gaya berbicara Rasulullah SAW tersusun dari bagian ke bagian yang lain sehingga orang yang mendengar memahami perkataan beliau, dan terkadang beliau mengulangi ucapannya sampai 3 kali sampai dapat dimengerti. Tatkala selesai menjawab suatu masalah atau menjelaskan kaidah pokok dari suatu persoalan, beliau berhenti sejenak, memberikan kesempatan bagi orang yang masih ada ganjalan dalam hatinya untuk mengungkapkannya. Wa yasunnu majlisah anil laghat fa innal laghat yughayyiru lafzu wa an raf'il aswat wa ikhtilafi jihatil bahsh. Seorang ustadz hendaknya menjaga ruangan atau kelasnya dari kegaduhan, keramaian, atau pembahasan yang simpang siur yang tidak jelas arahnya, karena hal itu merubah
terhadap lafaz. Qala Rabi'u kana Syafi'u idza nazara insanun fi mas'alatin fa'adala ila ghairiha yaqulu nafrugu min hazihi mas'alati summa nasiru ila ma turidu wa talattuf fi dalika fi mabadi qabla istisyari wa tawallani nufusi. Rabi berkata bahwa Imam Syafi'i ketika didebat oleh seseorang tentang sesuatu persoalan, lalu orang itu mengalihkan pembahasan ke persoalan lain, beliau akan berkata, selesaikan dulu persoalan pertama baru kita beralih ke persoalan lain yang kau inginkan. Guru harus bersikap lembut dalam menghentikan kecenderungan seperti itu sejak ia mulai terlihat sebelum menyebar luas dan emosi hadirin yang meluap. Wa yuzakkirul hadirin ma ja'a fi karahiyati mumarrati la siyama ba'da zuhuril haqq wa anna maqsuda al-ijtima'i zuhurul haqqi wa sifa. Guru mengingatkan para hadirin atas keterang-terangan yang mengancam sikap tidak mau kalah dalam berdebat, terutama setelah kebenaran terungkap, dan bahwa pertemuan ilmiah dimaksudkan untuk mengungkapkan kebenaran, membersihkan hati dari kemusyrikan dan semata dan mendapatkan manfaat. Wa innahu la yaliku bi aqalil ilmi ta'ati munafasah li'annaha sababul adawah wal baghdha'i bal yajibu an yakuna ijtima'u maqsudan khalisan lillahi ta'ala liyatimma fa'idatu fid dunya wa sa'adatu fil akhirah wa yadhkuru qawlahu ta'ala liyuhiqqal haqqa wa yubtila batila walau karaha mujrimun. Dan bahwa tidak patutlah bagi orang yang berilmu melakukan persaingan, sebab hal itu mendatangkan permusuhan dan kebencian. Sebuah majelis pertemuan yang ilmiah seharusnya dilandasi niat semata karena Allah Ta'ala, supaya tercapai faedah di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Sekali-kali guru perlu menyetir ayat Quran berikut ini agar tampak kebenaran dan sirna kebatilan walau para pendosa tidak suka. Quran Surah Al-Anfal ayat 8. Fa in zalika yufhimu an irada ibtali haqqi wa tahqiqa batili sifatun ajramin falyahzar minhu. Ayat ini sesungguhnya memberi pemahaman bahwa keinginan melenyapkan kebenaran dan merealisasikan kebatilan merupakan tindakan dosa, maka hindarilah. Wal yubalik fi zajri man ta'adda fi bahsihi aw zahara minhu
ladadun au su'un adabin fi bahshihi au taraka insofa ba'da zuhur. Ba'da zuhuril haq au aksarul siyaha bighairil fa'idah au asa'a adabah ala ghairihi min hadirin awil ghaibin au taraffa'a fil majlis ala man huwa awla minhu au nama au tahaddatha ma'a ghairihi au dihika au istahza bi ahadin min hadirin au akhalla bi adabil talibi fi khalaqah wa qad taqaddama zikruha fi adabil muta'allim. Guru hendaknya bersikeras dalam mencegah murid-muridnya terlambat atau kelewatan dalam berdiskusi yang kelihatan bersikukuh mempertahankan argumennya, kurang sopan dalam berdiskusi yang tidak merasa puas dengan kebenaran padahal sudah mengemuka, yang sering berteriak-teriak tanpa guna, yang berlaku tidak sopan pada hadirin atau pada mereka yang tidak hadir, yang bersikap tidak sopan kepada yang lebih tua dalam majelis, atau dia tidur mengobrol sendiri dengan temannya, tertawa terbahak-bahak, menghina salah satu hadirin atau mereka yang tidak mengindahkan etika pelajar dalam sebuah majelis. Wa idza su'ila amma lam ya'lamuhu qala la a'lamu aw la adri famin ilma an taqula la a'lamu wa an ba'dihim la adri nisfu ilm. Jika guru ditanya perihal sesuatu yang dia tidak tahu jawabannya, maka katakan saja tidak tahu atau tidak mengerti, sebab dalam hal ini perkataan tidak tahu merupakan bagian dari ilmu. Sebagai ulama berkata tidak mengerti adalah separuh dari ilmu. Wa an ibni Abbas idza akhta'a al-ilmu li adri usibat muqatiluhu qala Muhammad bin Hakam sa'altu Syafi'i anil muta'ati akana fiha talaqa au miras au nafaqatun tajibu au sahadah faqala Allahi ma nadari. Ibnu Abbas berkata, jika seorang alim keliru mengucapkan saya tidak tahu, maka perkataannya itu sudah benar. Muhammad bin Hakam berkata, saya pernah bertanya kepada Imam Asy-Syafi'i tentang nikah mut'ah, apakah di dalamnya juga terdapat talak atau warisan, atau ada kewajiban nafkah, atau ada persaksian. Maka beliau menjawab, demi Allah aku tidak tahu. Wa'lam an qawla mas'uli la adari la yang kusu min qadarihi kama yazunnuhu jahala bal yarfa'uhu li'annahu dalil ala azim ma'rifatihi wa quwwati dinihi wa taqwa rabbihi wa tahharati qalbihi wa
wa husni sabatihi wa qad ruwi dalika an jama'atin minas salaf. Ketahuilah bahwa perkataan seseorang saya tidak mengerti tidak meruntuhkan derajatnya. Keilmuan seperti prasangka orang-orang yang bodoh, justru hal itu malah mengangkat derajat keilmuan seorang karena menunjukkan bahwa seorang tersebut memiliki pengetahuan yang luas, agama yang kuat, ketakwaan pada Tuhannya, hati yang bersih, dan kehati-hatian yang positif dalam memastikan suatu. Dan sungguh telah banyak cerita mengenai hal itu dari para ulama terdahulu. Wa innama ya'nafu min dalika man du'ufat diyanatuhu wa qallat ma'rifatuhu bi'annahu yakhafu sukutahu an a'yuni hadirin wa hadi jahalah wa riqatu dini warubbama yastahiru qata'uhu bainan nas fayaqa'u fima farra anhu wa yattashifu indahum bima taraza minhu wa qad addaballahu ta'ala ulama'i biqassatil sadina Musa ala nabina alaihi salatu wassalamu ma'a hadara alaihi salamu hina lam yarudda Musa ilma alaihi ta'ala lamma su'ila hal ahadun fi ardi a'lamu minka. Mereka yang enggan mengatakan saya tidak mengerti hanyalah orang-orang yang agamanya lemah dan ilmunya dangkal, sebab mereka takut harga diri mereka jatuh di depan para hadirin. Hal ini adalah tanpa kebodohan dan tipisnya agama. Padahal kalau kesalahan mereka sampai diketahui banyak orang, justru hal itu malah membuat mereka terjerembab ke dalam sesuatu yang mereka akan lari darinya dan membuat citra mereka di mata publik tidak sesuai dengan mereka inginkan. Allah Ta'ala telah mendidik ulama dengan kisah Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Khidir alaihissalam tatkala Musa tidak mengembalikan ilmu kepada Allah semata ketika ditanya, apakah ada orang lain yang lebih berilmu dibanding dirimu? Wa yatawaddalu ligoribi hadara anhu wa yabsutu lahu liyansyarah sadruhu fa inna lil qadim dahsatan wa la yukassir nazra alaih fa inna dhalik yukhliju wa idha akbala ba'du fudolai wa qad syara'a fi mas'alatin amsaka anha hatta yajlis wa in ja'a wa huwa fi mas'alatin a'addaha lahu au maqsudah
wa idza aqbala fadilun wa qad baki lifarogih wa qiyami jama'ati bakiyah biqadari ma yasilul fadil ilal majlis taraka li ala yakhjul mukbilu bikiyamihi inda julusi. Hendaknya guru bersikap santun dan ramah pada orang yang baru ikut pengajiannya, sebab setiap orang baru pasti merasa kurang nyaman. Jangan terlalu ditekan, karena itu bisa membuatnya malu apabila datang orang yang memiliki kedudukan tinggi. Antara guru baru mulai menerangkan suatu masalah, maka hendaknya dia menghentikan aktivitas sejenak sampai orang tersebut duduk. Tetapi jika kedatangan orang itu pada waktu guru sudah separuh jalan menerangkan suatu masalah, maka guru sebaiknya mengulangi penjelasan dari awal atau bagian yang menjadi poin-poin saja. Bila kedatangan orang itu saat pengajian tinggal ditutup oleh guru dan diperkirakan berbarengan dengan bubarnya hadirin, maka guru yang menandakan orang itu tidak malu dengan hadirin mau bubar padahal dia sendiri baru tiba. Nah, wayuroi maslahah jama'ati fi taqdim waqti huduri wa ta'khiri idza lam yakun alaih dororun wala mazidun kulfatin wa yaqulu ba'da hatmi kulli darsin wallahu a'lamu ba'da ma yaqulu qabla dhalik kalaman bus'iru bi khatmid darsi kawa ka qawlihi haza akhiruhu wa ma ba'dahu ya'ti insyaallah ta'ala wa nahwi dalika liyukana wallahu a'lamu kholisan li dzikrillahi ta'ala wa li qasdi makna. Guru hendaknya mempertimbangkan kepentingan jamaah dalam hal memajukan atau mengundurkan waktu pengajian selama guru tidak merasa tambah diribetkan dan direpotkan. Dan setiap selesai pelajaran, guru hendaknya mengatakan Allah Maha Tahu, wallahu a'lam, yang sebelum dimulai dengan perkataan mengindikasikan penutupan pembelajaran, seperti perkataan pelajaran telah berakhir. Dan pelajaran selanjutnya pada pertemuan berikutnya insyaallah, dan perkataan yang senada supaya perkataan Allah Maha Tahu, supaya perkataan Allah Maha Tahu murni zikir kepada Allah Ta'ala dan pesan maknanya lebih tersampaikan. Wa taqaddama annahu yustaftah kulli darsin bismillahirrahmanirrahim liyakuna dzikrullahi ta'ala fi badayati ad-darsi wa khatimatihi wa yamkuthu qalilan ba'da qiyamin hadirin lima fihi minal fawaid wal adabilah minha adamu muzahamatihim wa minha in kana fi nafsi ahadin biqaya su'alin sa'alahu wa minha adamu rukubihi bainahum in kana yarkabu wa ghayru dhalik. Nah, telah disebutkan guru itu hendaknya memulai semua pelajaran dengan bismillah, sehingga awal dan akhir pelajaran diisi dengan zikir kepada Allah. Guru hendaknya tidak segera beranjak dari majelis setelah para hadirin.
berdiri mau pergi, sebab dalam hal ini tergantung berapa faedah dan akhlak seperti tidak berdasarkan dengan para hadirin. Bila ada seorang murid memiliki pertanyaan tersisa, maka dia bisa mengajukannya, menghindari naik kendaraan bersama-sama dengan hadirin jika kebetulan guru naik kendaraan dan lain sebagainya. Wa idza arada an yakuma da'a bima warada fi hadithi kaffaratu majlisi subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila guru mau pergi dari majelis, hendaknya berdoa dengan doa yang telah tercantum dalam hadis yang disebut dengan doa kafaratul majelis, yang mana itu subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wala yantasibu litadrisi idza lam yakun ahlalah wala yazkuru ilman la ya'rifuhu fa inna dzalik la'bun fid dini wasdira bainan nas. Qala sallallahu alaihi wasallam al mutashabbi'u bima lam ya'ta kalabisin sauba zurin wa an ba'dihim man tasaddara qabla awani faqad tasadda lihawani. Seseorang tidak diperkenankan mengajar jika dia tidak memiliki kualifikasi sebagai pengajar, tidak menyebutkan satu materi yang tidak dia kuasai, sebab sedemikian itu merupakan tindakan yang mempermainkan agama dan melecehkan orang lain. Rasulullah SAW bersabda, seorang yang merasa puas dengan sesuatu yang tidak diberikan kepadanya adalah dia seperti memakai pakaian palsu. Nah, diriwayatkan dari berbagai ulama, wa an Abi Hanifah radhiyallahu an man talaba riyasah min ghairi hinihi lam yazal fi zulali ma baqiya wa aqullu mufasili dalik anna hadiran yafkudun insofa li adami man yarji'una ilaihi inda ikhtilafi li anna rabbi sadri la ya'lamu musibah wa yanasruhu wal mukhti'u fayazjuzu. Nah, Imam Abu Hanifah berkata, siapa orang mengajar kepemimpinan sebelum waktu yang tepat, maka dia senantiasa menanggung kehinaan seumur hidupnya. Kerusakan terkecil yang ditimbulkan oleh pengajar yang tidak berkompeten adalah para hadirin tidak akan menemukan jalan tengah yang adil saat mereka berbeda pendapat, sebab orang yang mengelola majelis itu pun tidak tahu mana yang benar yang patut dibela dan mana yang salah yang patut diluruskan. Pernah diberitakan kepada Imam Abu Hanifah bahwa di masjid ada kumpulan orang-orang yang sedang berdiskusi tentang fikih. Abu Hanifah pun bertanya, apakah ada yang memimpin diskusi itu? Dijawab tidak. Abu Hanifah pun berkata, mereka tidak akan pernah menemukan pemahaman. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babus samin fil adabi ma'a kutubi allati hiya allatu ilma wa ma yata'allaqu bitahsiliha wa wad'iha wa kitabatiha. Adab terhadap buku sebagai sarana ilmu dan hal-hal yang berhubungan dengan kepemilikan, penyusunan, penulisan buku. Wa fihi khamsatu anwa'in minal adab. Bab ini mencakup 5 pembahasan adab. Yang pertama, al-awwal yambaghi li talibi ilmi an ya'taniya tahsilal kutub muhtajil ilaiha bima amkana basyiran wa illa fajaratin aw arayatin li'annaha alatun fi tahsilil ilm wala yaj'al tahsilah wa kasyrataha azzahu minal ilmi wa jam'aha nasibah minal fahmi kama yaf'aluhu kasirun min talabatin hada zaman wa ma ahsana qawla ba'dihim. Bagi pelajar berusaha dalam memperoleh buku-buku yang dibutuhkannya, apabila memungkinkan dengan cara membeli, dan apabila tidak maka dengan cara menyewa atau meminjam, karena itu semua merupakan salah satu alat dalam menghasilkan ilmu pengetahuan.
Janganlah menganggap bahwa menghasilkan buku-buku tersebut dan juga karena banyaknya koleksi-koleksi buku itu sebagian dari ilmu dan mengumpulkannya akan menambah kepemahaman. Sebagaimana yang telah dilakukan oleh kebanyakan pelajar pada masa ini, sungguh indah lantunan syair sebagian orang Arab. Di dalam takun hafidhan wa iyan fajam'uka lil kutub la yanfa'u atatiku bil jahli fil majlis wa ilmuka fi baiti mustauda. Apabila engkau bukan seorang penghafal dan faham, maka koleksi buku-buku engkau tak ada gunanya. Apakah engkau berkata dengan orang bodoh di suatu forum, sementara ilmumu hanya tersimpan di rumah? Wa iza amkana tahsiluha bisyira'in lam yashtagil binaskhiha wa la yanbaghi an yastaghila bidawamin naskhi ila fiha yata'azzaru tahsiluhu li'adami samanihi au ujrati istinsakhi wa la yahtamma bil mubalaghah fi tahsinil hatti wa innama yutimma bitashihi wala yata'irru kitaban ma'a imkani syira'ihi au ijaratihi. Jika pelajar bisa memperoleh buku dengan cara membeli, maka tidak perlu repot-repot menyalin buku orang lain. Pekerjaan menyalin buku tidak perlu dilakukan secara terus-menerus, hanya perlu dilakukan ketika tidak mampu memiliki buku, karena tidak punya uang untuk membeli atau untuk membayar ongkos jasa penyalinan buku. Dalam menyalin buku, jangan terpaku pada keindahan tulisan, tetapi terpenting adalah bagaimana supaya tulisan itu valid. Meminjam buku dari orang lain juga tidak perlu dilakukan kalau pelajar mampu membeli atau menyewa. Terus as-sani istahabbu i'aratul kitab liman ya la darara alaihi fiha mimman la darara minhu fiha wa yanbaghi lil musta'ir an yaskura lil mu'ir dalika wala yutilu muqamah indahu min ghairi hajatin bal yuradduhu ala jilan idza qada ila qadaha jatahu minhu wala yajuzu an yuslih bi ghairi izni sahibihi. Jika seorang pelajar tidak berkeberatan, dianjurkan untuk meminjam bukunya kepada temannya yang dianggapnya tidak akan mencederai akad pinjaman. Seyogyanya peminjam berterima kasih kepada pemilik buku atas peminjaman tersebut. Tidak diperkenankan menahan buku pinjaman di sisinya terlalu lama bila sudah tidak perlu bagi dia harus segera mengembalikan buku kepada pemiliknya. Mungkin keperluannya sudah selesai. Tidak boleh melakukan perbaikan tulisan tanpa izin pemiliknya, tidak memberi catatan pinggir, tidak menuliskan sesuatu pada bagian kosong lembaran-lembaran depan dan belakang kitab kecuali yakin kalau pemiliknya rela akan hal itu. As-salis idza nasakha min kitabin aw tala'ah fala yadha'uf alal ardi mafrushan bal yaj'aluhu baina kitabain aw say'ain aw karasi kutubi ma'rufah kaila yasra'a taqti'u habkihi. Tatkala membuat salinan dari sebuah buku atau sedang menelaahnya, jangan sampai meletakkan buku terhampar di atas lantai. Namun letakkanlah buku dalam keadaan terganjal oleh dua benda, buku atau lainnya, atau di atas meja kecil khusus buku yang sudah kita ketahui. Tujuannya supaya jilitan buku tidak cepat lepas. Wa yura'i al-adaba fi wad'i kutubi bil i'tibari ulumiha wa syarafiha aw musannifiha wa jalalatihim fayadu'u asrafa alal kulli summa yura'id tadarija fa in kana fiha mushafun ja'alah alal kulli
wal aula an yakuna fi qaritatin zatil urwatin fi mismarin aw watadin tohiron nazifa fi sodari majlis. Summa kutubul hadisi syurfin, summa tafsirul Quran, summa tafsirul hadis, summa usul din, summa usulul fiqh, summa kutubul fiqh, summa an-nahwi, summa sorof, summa as'aril arabi, summa al-arudoh ar-rudoh. Memperhatikan etika peletakan buku sesuai dengan klasifikasi disiplin ilmu berikut: tingkat kemuliaan dan berdasarkan pengarang dan tingkat kepakarannya, sehingga buku-buku yang lebih tinggi nilai kemuliaannya dibanding buku-buku yang lain harus diletakkan paling atas, lalu diikuti buku-buku level selanjutnya secara berurutan. Namun untuk mushaf Al-Quran, jika ada, lebih baik lagi jika mushaf diletakkan dalam kantong bertali dan gantungan pada paku atau pasak yang bersih lagi suci dan diletakkan di bagian depan ruangan. Kemudian di bawah mushaf diletakkan kitab-kitab hadis, tafsir Al-Quran, tafsir hadis, akidah, usul fikih, nahwu, sorof, dan kitab syair-syair Arab atau ilmu arud. Keempat, ar-rabi idza ista'ara kitaban awistarahu tafaqqada awwalah wa akhiruhu wa wasatuhu wa tartiba abwabihi wa karisihi wa tasaffaha awraqah. Bila meminjam buku atau membelinya, periksalah dengan teliti bagian depan, belakang, tengah, dan susunan bab kertasnya. Al-khamis iza nasakha syai'an min kutubi ulumi syar'iyyah fayambaghi an yakuna ala taharati mustaqbila kiblati tahirul badani wasyabi bi khabari zahirin wa yabtadi kulla kitabin bi kitabati bismillahirrahmanirrahim fa in kanal kitabu mabdu'an bi khutbatin tatadammanu hamdillahi ta'ala wa salatu wa sallama ala rasulih kitabaha ba'da bismillah wa kadzalika yaf'alu fi akhiril kitab wa akhiri kulli khuz'in minhu wa ba'da ma yaktubu akhira juz'i awwala awisanni masalan yaktubu wa yatluhu kada wa kada in lam yakmul kitabu wa yaktubu idza kamula tammal kitab fulan wa fi dalik fawaid kasir. Kelima, tatkala menyalin tulisan dari buku-buku yang berisi ilmu-ilmu syariat, hendaknya dalam keadaan suci menghadap kiblat, badan dan pakaian bersih dengan menggunakan tinta yang suci. Tulislah basmalah pada awal setiap buku yang hendak Anda tulis bila buku itu ingin dibuka dengan perkata penulis yang mencantumkan pujian kepada Allah dan salawat dan salam kepada Rasulullah SAW. Maka perkata tersebut ditulis setelah basmalah. Begitu pula basmalah hendaknya ditulis di akhir buku dan di akhir setiap jilidnya. Setelah penulisan jilid pertama atau kedua selesai, hendaknya pula menuliskan kata-kata yang menunjukkan bahwa buku tersebut belum rampung, masih ada jilid berikutnya. Tapi jika sudah rampung, maka tulislah kata-kata yang menandakan tulisan telah berakhir karena banyak faedah yang terkandung di dalamnya. Allahul Adi. Mungkin ini saja penjelasan terkait materi saya. Saya sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.